Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik setiap hembusan napas? Sesuatu yang membuat hati tenang, namun tidak bisa dijelaskan? Hari ini kita akan bersama-sama menyingkap sebuah rahasia yang jarang terungkap. Bagaimana satu nama, satu zikir, mampu membuka tabir cahaya di dalam hati. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, apakah kalian pernah merasakan getaran batin ketika berzikir? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, karena di akhir video kita akan membahasnya bersama. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini, menuju kunci rahasia zikir yang dapat membuka tabir nur Allah. Bab 1. Bisikan awal zikir. Ada sesuatu yang sering terlewatkan oleh manusia, sesuatu yang sebenarnya begitu dekat namun terasa jauh. Setiap kali lidah menyebut Allah, sesungguhnya bukan hanya suara yang keluar, melainkan ada getaran rahasia yang mengetuk pintu jiwa. Ia bukan sekadar ucapan atau lafaz, melainkan sebuah panggilan yang melintasi batas dunia. Pernahkah engkau merasa saat menyebut nama itu, seakan ada sesuatu yang bergerak di dalam dadamu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun nyata dan begitu kuat? Itulah awal dari sebuah perjalanan. Perjalanan yang tidak semua orang berani tempuh, karena ia membuka pintu menuju sesuatu yang melampaui penglihatan biasa. Zikir yang sesungguhnya bukanlah sekadar repetisi mekanis dari bibir yang kering. Ia adalah panggilan batin yang menembus lapisan kesadaran terdalam. Bayangkan, setiap kali engkau berbisik Allah, seakan-akan ada pintu yang terbuka sedikit demi sedikit, dan dari balik pintu itu, memancar cahaya yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Cahaya yang bukan berasal dari matahari, bukan pula dari bulan atau bintang, melainkan dari sumber yang jauh lebih tinggi. Nur ilahi yang tersembunyi di balik setiap huruf namanya. Rahasia inilah yang menjadikan zikir bukan ritual biasa, melainkan undangan untuk masuk ke dunia yang tak terjamah akal biasa. Ada ulama yang berkata, zikir adalah ketukan pada pintu rahasia Allah. Setiap sebutan Allah ibarat pukulan lembut yang mengetuk pintu gaib. Dan pintu itu, apabila terbuka, akan menyingkapkan sesuatu yang bisa membuat manusia tersungkur dalam keheningan. Pernahkah engkau bertanya, mengapa sebagian orang yang tenggelam dalam zikir wajahnya bercahaya, kata-katanya penuh makna, dan kehadirannya menenangkan? Itu karena mereka telah membiarkan nur yang keluar dari nama Allah masuk ke dalam hati mereka. Mereka tidak lagi hanya menyebut, tetapi mereka masuk ke dalam makna terdalam dari penyebutan itu. Namun tabir ini tidak mudah disingkap. Banyak orang yang melafalkan nama Allah dengan lidahnya, tetapi hatinya tertutup rapat oleh kelalaian. Nama itu akhirnya hanya jadi gema kosong tanpa getaran. Sedangkan bagi yang sungguh-sungguh, bagi yang mengucapkannya dengan kesadaran penuh, nama Allah menjadi seperti pedang cahaya yang membelah kegelapan batin. Ia menembus kabut ego, menghancurkan dinding nafsu, dan menyisakan sebuah ruang hening di mana hanya ada Dia dan hambanya. Dari hening itulah nur mulai menetes, setetes demi setetes, hingga jiwa dipenuhi oleh cahaya yang tidak bisa ditutupi lagi. Inilah bisikan awal dari zikir, sederhana namun menakutkan, ringan namun menggetarkan. Ia membawa hamba ke sebuah pintu yang mungkin selama ini tidak pernah ia sadari ada dalam dirinya sendiri. Pintu itu seakan berbisik, dekatlah, lebih dekatlah, aku menantimu. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau akan memahami bahwa dunia ini hanyalah bayangan. Bahwa hakikat kehidupan bukan pada apa yang tampak, melainkan pada apa yang bersembunyi di balik nama Allah. Disitulah perjalanan sejati dimulai, perjalanan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani mendengar bisikan halus dari zikir. Bab 2. Nama yang melampaui huruf. Nama Allah bukan sekadar rangkaian huruf yang dibaca, bukan pula suara yang keluar dari tenggorokan manusia. Huruf-huruf itu hanyalah tanda, hanya gerbang awal yang mengantar kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesungguhnya, di balik lafaz itu ada realitas yang melampaui batas bahasa, melampaui imajinasi, melampaui akal. Ketika engkau menyebut Allah, sesungguhnya engkau tidak sedang memanggil nama biasa, melainkan sedang mengetuk sesuatu yang tak terbatas,
sesuatu yang lebih dalam daripada yang bisa diucapkan. Bayangkan setiap huruf dari nama itu memiliki getaran. Alif, lam, dan ha bukanlah huruf mati, tetapi nyala rahasia yang menembus ke dalam semesta. Ia bukan sekadar bunyi, melainkan denyut kehidupan yang mengalir di setiap zarah, di setiap partikel, di setiap hembusan napas makhluk. Maka, menyebut nama Allah bukanlah kegiatan sederhana. Ia adalah penghubung antara manusia yang fana dengan sumber keabadian yang tak tergambarkan. Sebagian arifin berkata, nama Allah adalah Ismul Jami', nama yang menghimpun seluruh nama dan sifatnya. Artinya, di dalam satu lafaz itu terkandung rahasia ribuan nama lain, terkandung keagungan, keindahan, kasih sayang dan kekuasaan. Ketika seorang hamba menyebut Allah, ia sebenarnya memanggil semua pintu sekaligus. Pintu kasih dan rahmat, pintu keadilan dan kebijaksanaan, pintu rahasia yang membawa hamba masuk ke dalam samudra yang tak bertepi. Namun tidak semua mampu menyelam ke kedalaman itu. Bagi mereka yang lalai, nama Allah hanyalah bunyi seperti gema kosong yang berlalu begitu saja. Tetapi bagi hati yang terbuka, menyebut nama Allah ibarat menyalakan api yang menyala di kegelapan. Ia membakar kabut, menerangi lorong batin, dan menuntun hamba menuju pusat cahaya. Nama Allah melampaui huruf, melampaui suara, melampaui bahkan pikiran manusia itu sendiri. Ia adalah rahasia yang hanya bisa dirasakan, bukan dipahami dengan akal semata. Maka, ketika lidahmu bergetar dengan namanya, berhentilah sejenak. Rasakan bahwa engkau sedang memanggil sesuatu yang tidak terbatas, sesuatu yang hidup, yang dekat, yang mendengar. Jangan biarkan nama itu hanya singgah di bibir, tetapi biarkan ia meresap ke dalam darahmu, ke dalam kesadaranmu, hingga engkau menyadari bahwa segala yang ada hanyalah bayangan. Hanya Dia yang benar-benar ada. Inilah rahasia dari nama yang melampaui huruf. Bab 3, Getaran Rahasia Nur. Setiap zikir yang lahir dari hati yang tulus selalu memancarkan getaran. Getaran itu tidak bisa ditangkap mata, tidak bisa direkam kamera, tetapi ia dapat dirasakan dengan jelas oleh jiwa yang tenang. Seperti aliran listrik yang menghidupkan lampu, zikir menyalakan cahaya dalam hati. Cahaya itu disebut nur, sebuah sinar yang tidak berasal dari matahari, tidak dari bulan, tidak dari bintang, melainkan dari sumber keabadian yang lebih tinggi. Ketika nur itu hadir, pandangan hidup seorang hamba berubah selamanya. Nur dari zikir bukanlah cahaya biasa. Ia tidak terlihat oleh mata kepala, tetapi ia menyinari jalan hati. Ia membasuh debu kelalaian yang menutupi jiwa, ia memecahkan belenggu kegelapan hawa nafsu, dan ia memperlihatkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Orang yang tersentuh oleh nur akan melihat kehidupan dengan cara berbeda. Apa yang dulu tampak biasa menjadi tanda kebesaran Allah. Apa yang dulu dianggap remeh berubah menjadi pesan ilahi yang penuh makna. Namun tidak semua zikir melahirkan nur. Jika lidah bergerak tanpa hati, itu hanya suara yang hampa. Tetapi bila zikir datang dari kesadaran terdalam, dari kerendahan hati yang sejati, maka getarannya menembus lapisan jiwa. Getaran itu menghantam tabir, merobek layar kegelapan, hingga cahaya memancar. Inilah sebabnya orang-orang arif berkata, zikir adalah jalan tercepat menuju penyingkapan. Karena nur yang lahir dari zikir tidak hanya menerangi hati, tetapi juga membuka mata batin. Ketika nur mulai memasuki hati, dunia berubah wujud. Hamba tidak lagi melihat dunia hanya sebagai tumpukan benda, melainkan sebagai cermin yang memantulkan Sang Pencipta. Setiap daun yang jatuh, setiap hembusan angin, setiap aliran air menjadi bahasa rahasia yang mengabarkan kehadiran Allah. Segala sesuatu berbisik dengan makna baru, seolah-olah seluruh alam semesta ikut berzikir bersama. Nur mengajarkan bahwa tiada satupun yang berdiri sendiri, semua berasal dan kembali kepadanya. Inilah kunci yang jarang dipahami. Zikir bukan sekadar ibadah untuk menghitung pahala, melainkan alat untuk membuka tabir. Nama Allah adalah jembatan, dan nur adalah hadiah yang melintas di atasnya. Hanya mereka yang sabar, ikhlas dan penuh kesadaran dalam berzikir yang akan merasakan aliran cahaya itu menyusup ke dalam batin. Dan ketika nur itu telah memenuhi jiwa,
tidak ada lagi kegelapan yang mampu bertahan. Segala tabir pun tersingkap, meninggalkan hanya satu cahaya, cahaya Allah yang abadi. Bab 4. Tabir yang tersingkap. Ada tabir dalam diri setiap manusia, tabir yang membatasi pandangan batin dan menutup mata hati. Ia terbuat dari kabut hawa nafsu, dari debu kesibukan dunia, dari gemuruh pikiran yang tak pernah tenang. Zikir adalah kunci untuk membuka tabir itu, dan nama Allah adalah kata yang menyingkapnya sedikit demi sedikit. Setiap lafaz yang diucapkan dengan kesadaran adalah pukulan halus yang merobek lapisan gelap tersebut. Dan ketika tabir mulai terbuka, dunia akan tampak berbeda. Bukan dunia yang kita kenal, tetapi dunia yang penuh makna dan rahasia. Ketika hati berada dalam keadaan hening karena zikir, tabir itu melemah. Bukan secara paksa, tetapi secara alami. Hati yang larut dalam sebutan nama Allah mulai mengikis jarak antara hamba dan Tuhan. Ia menjadi ruang kosong yang siap diisi cahayanya. Tabir yang selama ini membuat kita melihat dunia secara terbatas, kini mulai tersingkap, membiarkan kita menyaksikan sesuatu yang tidak pernah tampak sebelumnya. Sesuatu yang membawa keheningan yang indah, tetapi penuh daya goncang batin. Tabir itu bukan hanya menutup pandangan hati, tetapi juga menutupi kesadaran manusia akan hakikatnya sendiri. Karena ketika tabir tertutup, kita hanya melihat permukaan hidup, mengira bahwa yang nyata hanyalah apa yang bisa disentuh dan dilihat mata. Tetapi zikir membuka tabir itu secara perlahan. Ia membimbing jiwa ke dalam ruang yang lebih dalam, di mana kebenaran tidak lagi sekadar teori, tetapi pengalaman hidup yang penuh cahaya. Seakan engkau memasuki lorong gelap, dan di ujungnya ada cahaya yang memanggil tanpa kata. Namun tabir itu hanya bisa terbuka oleh jiwa yang mau mendengar panggilan. Banyak orang berzikir hanya dengan suara, tanpa benar-benar memberi ruang pada hati. Akibatnya, tabir itu tetap utuh dan cahaya nur tidak masuk. Zikir yang sempurna adalah zikir yang melibatkan seluruh keberadaan, lidah, hati, dan ruh. Saat itu, tabir yang membatasi pandangan batin mulai menipis, dan rahasia tersembunyi mulai tersingkap. Rahasia yang membawa hamba pada pengertian baru tentang hidup, tentang keberadaan, dan tentang Allah. Dan ketika tabir itu benar-benar tersingkap, engkau akan melihat dunia tanpa topeng. Semua yang tampak fana menjadi saksi dari yang abadi. Segala sesuatu akan menjadi doa, setiap nafas menjadi zikir, dan setiap detik hidup menjadi kenangan akannya. Tabir yang tersingkap adalah pembuka pintu menuju kedalaman yang tidak semua orang berani masuki. Karena di sana, di balik tirai cahaya itu, hanya ada satu yang tersisa, keberadaan Allah yang mutlak, yang tiada banding, tiada tanding. Bab 5. Rahasia nafas zikir. Setiap napas yang keluar masuk dari tubuh kita bukanlah sekadar proses biologis. Ia adalah gerbang halus yang menghubungkan jiwa dengan Allah. Dalam setiap hembusan napas, tersembunyi peluang untuk berzikir, untuk menghadirkan namanya dalam kehidupan. Nafas adalah ritme hidup yang tidak pernah berhenti, dan zikir yang menyertai napas akan menumbuhkan aliran nur dalam dada. Inilah rahasia yang sering terlupakan, bahwa zikir yang terjalin dengan napas adalah bentuk ibadah yang paling mendalam, yang bekerja tanpa henti, bahkan saat kita tidur. Nafas yang dipenuhi zikir bukanlah nafas biasa. Ia menjadi denyut cahaya yang mengalir ke seluruh tubuh. Dengan setiap tarikan dan hembusan, hati menjadi medan yang penuh cahaya. Ada getaran halus yang menyelimuti jiwa, menghapus kabut kesedihan, meredakan kegelisahan, dan menghadirkan ketenangan yang tidak pernah bisa diperoleh dari apapun, selain dari zikir yang murni. Nafas menjadi doa yang tak henti, dan zikir menjadi sarana untuk merangkul cahaya ilahi. Rahasia terbesar dari nafas zikir adalah kesadaran. Tanpa kesadaran, zikir akan seperti udara yang berlalu begitu saja. Ada, tetapi tak berarti. Namun ketika setiap napas diiringi kesadaran penuh bahwa engkau sedang memanggil nama Allah, ia menjadi aliran cahaya yang terus mengalir tanpa henti. Nafas itu berubah menjadi jalan menuju kedekatan yang sejati, seakan engkau sedang menyelami samudra tanpa dasar yang bisa diukur oleh akal. Inilah inti zikir, bukan sekadar melafazkan,
tetapi menjadikan napas sebagai medan doa yang tak terputus. Orang-orang arif mengajarkan bahwa setiap napas adalah amanah darinya, dan amanah itu menjadi berharga ketika ia dipenuhi dengan zikir. Karena setiap tarikan napas adalah pemberiannya, setiap hembusan adalah kesempatan untuk kembali kepadanya. Maka zikir yang hadir di antara napas adalah pengakuan akan asal dan tujuan hidup. Bahwa kita bukan sekadar makhluk jasmani, tetapi makhluk ruhani yang bernafas untuk mengingat Sang Pencipta. Ketika zikir menjadi napas hidup, tabir yang menutup hati mulai menipis. Cahaya mulai meresap, bukan hanya ke dalam hati, tetapi ke seluruh keberadaan. Nafas menjadi doa, zikir menjadi cahaya, dan hati menjadi rumah bagi nur. Dan saat engkau menyadari bahwa setiap hembusan napas adalah bentuk panggilan kepadanya, engkau akan memasuki dimensi baru dari zikir, dimensi yang tidak hanya menyentuh bibir, tetapi meresap hingga ke akar jiwa. Inilah rahasia nafas zikir, sebuah perjalanan tanpa akhir menuju kedalaman cahaya Allah. Bab 6. Cahaya yang mengikuti zikir. Zikir yang lahir dari hati yang tulus tidak pernah pergi tanpa meninggalkan jejak. Ia membawa cahaya, cahaya yang mengikuti setiap langkah hamba. Cahaya itu bukan sekadar simbol, tetapi realitas yang mampu mengubah kehidupan. Ia seperti bayangan yang tak pernah meninggalkan sang cahaya, menyelimuti setiap sudut hati yang telah disentuh zikir. Dan cahaya itu bukanlah sekadar kilau di dunia, melainkan pancaran nur yang berasal dari hadirat Allah. Ketika seorang hamba berzikir dengan penuh kesadaran, cahaya itu mulai tumbuh perlahan di dalam dirinya. Cahaya yang lembut namun kokoh, yang mampu menembus kegelapan paling tebal sekalipun. Ia bukan cahaya yang datang dari luar, melainkan cahaya yang lahir dari dalam hati. Cahaya ini tidak memerlukan saklar atau sumber energi, karena ia berasal dari hubungan yang telah terjalin antara hamba dan Zat yang Maha Cahaya. Sehingga setiap lafaz yang keluar dari hati adalah langkah menuju terang yang tak pernah padam. Cahaya itu bukan sekadar efek spiritual, tetapi tanda dari sebuah perjalanan batin. Ia hadir sebagai bukti bahwa zikir telah menjadi kehidupan, bukan hanya ritual. Dalam cahaya itu, seorang hamba mulai melihat dirinya bukan sebagai pribadi yang terpisah, tetapi bagian dari realitas ilahi. Segala yang dilihatnya menjadi cermin dari keagungannya, bahkan kegelapan menjadi saksi bagi cahayanya. Zikir membuka mata hati dan cahaya menjadi mata yang baru bagi jiwa. Namun cahaya itu hanya mengikuti zikir yang lahir dari kesadaran penuh. Zikir yang hanya keluar dari mulut tanpa menyentuh hati adalah cahaya yang mati sebelum sempat lahir. Sedangkan zikir yang diwarnai kerinduan, kesungguhan, dan ketulusan menjadi magnet bagi cahaya. Ia menyalakan ruang terdalam hati yang kemudian memancarkan terang ke segala arah. Cahaya itu menjadi teman perjalanan, pelita dalam gelap, dan panduan menuju pintu kedekatan dengan Allah. Dan ketika cahaya itu benar-benar menyatu dengan zikir, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dunia akan tampak berbeda, waktu menjadi hening, dan setiap detik kehidupan menjadi doa. Cahaya itu akan mengiringi setiap langkahmu, menuntunmu tanpa henti, hingga pada akhirnya engkau tahu bahwa zikir bukan hanya kata, tetapi jalan cahaya menujunya. Inilah rahasia terbesar dari zikir. Ia tidak meninggalkan hamba dalam gelap, tetapi mengantarnya ke dalam terang yang kekal. Bab 7. Kehadiran di setiap zikir. Zikir yang benar bukanlah sekadar ucapan yang mengalir tanpa makna. Ia adalah kesadaran penuh yang hadir bersama setiap kata, setiap getaran, setiap nafas. Di dalam zikir yang demikian, seorang hamba tidak hanya menggerakkan lidah, tetapi seluruh keberadaannya hadir di hadapan Allah. Ia menjadi saksi atas namanya, sekaligus menjadi yang disaksikan olehnya. Kehadiran ini adalah inti dari zikir yang hakiki, bukan sekadar menyebut, tetapi berada sepenuhnya dalam keadaan mengingat. Saat hati hadir, zikir berubah menjadi ruang pertemuan antara hamba dan Pencipta. Tidak ada sekat yang tersisa, hanya kesatuan yang menggetarkan. Engkau berdiri dalam keheningan yang penuh makna, di antara lafaz yang mengalir tanpa jeda. Pada saat itu, zikir menjadi cermin di mana nurnya memantul dalam setiap sudut jiwa.
Kehadiran ini bukan sekadar kondisi spiritual, tetapi realitas hidup yang mengubah cara engkau melihat dunia dan diri sendiri. Banyak orang berzikir, namun tidak semua hadir dalam zikirnya. Kehadiran berarti mengosongkan diri dari kesibukan dunia, dari kegelisahan batin, dari tuntutan nafsu. Ia adalah kondisi di mana seluruh perhatian terpusat pada namanya. Dan di saat itu, zikir menjadi hidup, menjadi napas yang membawa hamba pada kesadaran yang tidak pernah lenyap. Ia menjadi jembatan di mana hati bertemu cahayanya secara langsung. Kehadiran di setiap zikir juga membuka ruang untuk merasakan makna terdalam dari hidup. Engkau tidak lagi sekadar mengingat Allah dalam kata-kata, tetapi hidup dalam kesadaran bahwa segala sesuatu adalah manifestasinya. Segala yang engkau lihat, dengar, rasakan menjadi doa. Kehadiran ini membawa hamba ke titik di mana zikir bukan lagi sekadar amalan, tetapi menjadi cara hidup yang menyatu dengan setiap detik keberadaan. Dan ketika kehadiran itu menjadi bagian dari zikir, engkau akan merasakan perubahan yang halus namun mendalam. Dunia tidak lagi memegang kekuasaan atas hatimu, kesadaranmu menjadi terang yang menuntun. Dalam setiap hembusan napas, engkau mendengar panggilan halus darinya, dekatlah, aku di sini. Kehadiran di setiap zikir adalah awal dari penyingkapan yang lebih dalam. Sebuah perjalanan menuju hakikat yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar sadar. Bab 8 menyingkap tabir kesunyian. Kesunyian adalah rahasia yang sering terlupakan dalam perjalanan zikir. Banyak yang mengira bahwa zikir harus diwarnai suara dan gerakan, padahal sesungguhnya kesunyian adalah pintu terpenting untuk memasuki dimensi yang lebih dalam. Dalam kesunyian, hati menjadi ruang yang terbuka, tempat cahayanya dapat menembus tanpa halangan. Zikir dalam kesunyian bukan hanya ucapan, tetapi sebuah resonansi batin yang tak terjangkau oleh kata. Ia adalah bisikan rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang benar-benar hadir. Kesunyian bukanlah ketiadaan suara, tetapi kehadiran yang penuh makna. Ia adalah hening yang membawa zikir pada titik tertinggi, di mana tidak ada lagi sekat antara hamba dan Sang Pencipta. Dalam kesunyian itu, engkau merasakan namanya bukan sebagai lafaz semata, tetapi sebagai realitas yang mengalir dalam setiap detak napas. Kesunyian menjadi ruang suci, di mana zikir melahirkan resonansi cahaya yang tak terputus. Ia adalah bahasa rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah dibersihkan. Tabir kesunyian adalah dinding yang dibangun oleh hiruk-pikuk dunia. Ia terdiri dari gema pikiran yang tak henti, suara dunia yang mengganggu, dan keresahan batin yang membuat hati tertutup. Zikir dalam kesunyian menumbuhkan keberanian untuk menyingkap tabir itu perlahan-lahan. Ia adalah usaha untuk meruntuhkan dinding yang menutupi cahayanya, sehingga nur zikir bisa masuk tanpa halangan. Kesunyian menjadi medan di mana hati bertemu dengan Tuhan, tanpa gangguan, tanpa distraksi, hanya dalam keadaan murni, hadir. Menyingkap tabir kesunyian berarti belajar mendengar tanpa suara, melihat tanpa mata, dan memahami tanpa kata. Dalam keadaan itu, zikir bukan lagi aktivitas yang dilakukan, tetapi menjadi bagian dari keberadaan itu sendiri. Engkau berdiri dalam keheningan yang penuh arti, di hadapan namanya, tanpa perlu kata tambahan. Karena kesunyian dalam zikir adalah bahasa yang paling dalam, bahasa yang melampaui tutur kata, bahasa yang langsung meresap ke dalam jiwa. Dan ketika tabir kesunyian itu tersingkap, engkau akan menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dunia menjadi senyap, waktu menjadi hening, dan hanya satu suara yang terdengar, panggilan darinya. Zikir dalam kesunyian membawa hamba pada pengalaman yang paling murni, pengalaman berada dalam hadiratnya. Ia adalah pembukaan pintu menuju inti zikir, di mana setiap hembusan napas menjadi doa, setiap detik menjadi kesaksian, dan setiap kesunyian menjadi cahaya yang menuntun menujunya. Bab 9. Jejak cahaya di hati. Setiap zikir yang tulus meninggalkan jejak yang tak terlihat oleh mata, tetapi terasa dalam relung hati. Jejak itu bukan berupa bekas fisik, melainkan cahaya yang tertinggal,
seperti embun pagi yang membasahi daun tanpa suara. Zikir yang hadir dari kedalaman hati menorehkan nur dalam diri, jejak yang tidak akan hilang meski badai kehidupan mengguncang. Ia menjadi tanda bahwa hati telah bersentuhan dengan rahasia yang lebih besar dari dunia ini. Jejak cahaya ini adalah bukti bahwa zikir bukan sekadar amalan ritual, tetapi perjalanan batin yang abadi. Ia hadir sebagai penanda bahwa seorang hamba telah melewati batas kesadaran biasa dan memasuki wilayah di mana hanya cahaya Allah yang berbicara. Dalam setiap jejak itu terkandung keheningan, kesadaran, dan sebuah panggilan untuk selalu kembali kepadanya. Jejak zikir adalah kenangan abadi bagi hati bahwa ia pernah berada dalam hadirat yang suci. Namun jejak cahaya itu hanya hadir pada zikir yang penuh makna. Zikir yang keluar dari bibir tanpa hati, seperti langkah yang tak meninggalkan bekas. Tetapi zikir yang lahir dari kesadaran yang murni, menorehkan cahaya yang bertahan, menuntun hati dalam setiap perjalanan hidup. Cahaya itu menjadi panduan, bahkan ketika kegelapan datang menyelimuti. Ia adalah lentera yang mengarahkan kembali jiwa kepada cahayanya, meskipun jalan terasa panjang dan penuh liku. Jejak cahaya di hati adalah tanda bahwa zikir telah mengubah seseorang dari dalam. Ia bukan lagi hanya mengingat Allah dalam kata, tetapi hidup dalam kesadarannya setiap saat. Cahaya itu menjadi bagian dari identitas batin seorang hamba, identitas yang tidak bisa dihapus oleh waktu atau keadaan. Setiap napas menjadi pengingat, setiap langkah menjadi doa, dan setiap detik kehidupan menjadi wujud dari zikir yang tak pernah berhenti. Ketika jejak cahaya itu telah menancap dalam hati, engkau akan menyadari sesuatu yang besar, bahwa zikir bukan sekadar amalan, tetapi jalan hidup. Jalan yang menuntun menuju kesadaran penuh akan kehadiran Allah di setiap hela nafas. Jejak cahaya adalah bukti bahwa hati telah bertemu dengan nurnya. Dan ketika hati telah menyimpan jejak itu, ia akan terus mencari cahaya, terus berzikir, hingga akhirnya bertemu dengannya dalam keadaan yang paling murni, kehadiran tanpa akhir. Bab 10, Puncak Penyingkapan Nur. Ada satu titik di mana zikir bukan lagi sekadar amalan, tetapi menjadi keadaan hidup yang menyeluruh. Titik itu adalah puncak penyingkapan nur, cahaya yang tidak hanya menerangi hati, tetapi seluruh keberadaan. Di sana engkau tidak lagi berzikir karena kewajiban, melainkan karena ia telah menjadi nafas hidup, denyut kesadaran, dan suara batin yang tidak pernah berhenti. Zikir menjadi bentuk tertinggi dari kehadiran, di mana hati dan Allah bertemu tanpa sekat, tanpa jarak, tanpa waktu. Puncak penyingkapan itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan usaha setengah hati. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, dari kesabaran yang tak tergoyahkan, dari hati yang bersedia hening dan hadir. Zikir telah menjadi jalan, nafas telah menjadi doa, dan hati telah menjadi ruang suci yang terbuka. Di puncak itu engkau menemukan bahwa tabir yang selama ini menutupi cahayanya telah runtuh, dan nur yang selama ini samar kini memancar penuh. Cahaya itu bukan lagi sekadar jejak, melainkan keseluruhan realitas. Dalam puncak itu, zikir menjadi bahasa tanpa kata, bentuk ibadah yang tak memerlukan suara, dan kondisi di mana hati hanya berada dalam keheningan yang penuh makna. Engkau akan menyadari bahwa zikir bukan sekadar perintah, tetapi rahasia terdalam dari keberadaan. Bahwa setiap napas adalah zikir, setiap detik adalah kesempatan untuk kembali kepadanya. Dan yang tersisa hanyalah kesadaran abadi bahwa Allah adalah segalanya, dan segala sesuatu kembali kepadanya. Puncak penyingkapan nur adalah kondisi yang membuat hamba tidak lagi mencari, tetapi menemukan. Tidak lagi bertanya, tetapi menyaksikan. Tidak lagi berdiri di pinggir samudra, tetapi tenggelam di dalamnya. Di sana, zikir bukan lagi usaha, melainkan wujud alami dari keberadaan. Ia adalah suara batin yang tiada henti, cahaya yang tak pernah padam, dan kehadiran yang meliputi segala ruang dan waktu. Inilah puncak dari perjalanan zikir, tempat di mana tabir hilang dan nurnya menjadi nyata dalam setiap detak hati. Dan pada akhirnya, engkau akan memahami bahwa zikir adalah rahasia terbesar yang diberikan kepada hamba. Rahasia yang mengajarkan bahwa hidup bukan tentang mencari jawaban di luar, tetapi menyingkap tabir dalam diri sendiri.
Zikir adalah kunci dan nama Allah adalah pintu. Saat pintu itu terbuka, engkau akan memasuki ruang tanpa akhir, tempat nurnya menyinari tanpa batas. Dan di sanalah hamba menemukan rumahnya, rumah abadi yang tak pernah diliputi kegelapan, rumah yang hanya dipenuhi cahayanya. Saudaraku, zikir bukan sekadar kata, tetapi jalan menuju cahaya hati. Semoga setiap lafaz yang kita ucapkan menjadi cahaya yang menerangi jiwa kita dan membuka tabir rahasia di dalam diri. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa. Ya Allah, jadikanlah zikir kami sebagai cahaya yang menerangi hati, menjauhkan kami dari kelalaian dan mendekatkan kami kepadamu. Kabulkanlah doa kami ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.